Kalau misalkan nih, misalkan satu orang 10 kilo, satu hari yang masuk 10 orang, berarti hari itu memproduksi 100 kilo. Oh, 1 kintal ini ya. Oke, oke. Wah, luar biasa sekali. Ini lur kayak gini loh. Tuh, luarnya tuh garing ya kan, digoreng. Halo, selamat pagi. Aku udah sampai Bandungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu warung pembuatan produksi tahu ya. Ini, kalau ke Bandungan orang tuh pasti ke sini. Buat yang tahu ya. Karena hari ini aku mau ngasih tahu ke kamu. Jadi kalau ke Bandungan kulinernya harus kemana? Deket juga sama Semarang. Banyak kan orang juga mampir ke sini. Nah, sekarang itu di jam 12.24. Ini setengah 1. Ini jam smartwatch baru. Nah, ini bisa gonta-ganti gambar jamnya. Banyak banget. Nah, ini harga 200 ribuan. Kamu bisa langsung beli dan klik di bawah ini. Jadi aku lagi ngompet beberapa smartwatch itu. Dan bisa notifikasi WA, telepon, komplit lah ya, olahraga gitu. Nah, seperti apa selengkapnya dari tahu yang satu ini? Langsung kita masuk dan ngobrol-ngobrol. Oh, ini ceritanya agak panjang. Jadi buat kamu yang kurang suka dengan ngobrol panjang bisa di skip video ini. Oke, buat yang pengen tahu cerita lebih lengkap, cocok. Kamu bisa nonton sampai selesai. Oke, pagi ini aku udah sampai di Bandungan. Jadi kalau ngomongin Bandungan itu, wah kulinernya tahu oleh-olehnya, gitu ya Bu ya. Makasih banyak sebelumnya, kita udah diizinin buat mendokumentasikan proses ini semuanya. Yang nantinya kalau pas ditonton anak cucu kita tuh, oh seperti ini ya dulunya gitu. Sama Bapak Chris. Siapa? Bapak Chris. Oke, Iya, salam Chris. kenal Pak Chris. Pak Chris berarti generasi ke berapa? Kedua. Oh, kedua. Oke, yang sebelumnya orang tua. Orang tua. Oke, sebelumnya belum seperti ini pastinya. Gimana tuh ceritanya, Mas? Ya, sebelumnya masih sangat sederhana. Jadi waktu awal didirikan, tahu ini hanya dijual di luar kota. Tapi karena Bandungan kan terkenal dengan wisata, lalu banyak orang yang berdatangan ke sini karena lebih dulu kenal tahu ini ada di luar kota. Nah, setelah itu mereka berbondong-bondong sekian lama, sekian waktu, lalu semakin terkenal. Lalu ada perbaikan dari sisi tempat, fasilitas, dan menu-menu yang lain. Oke. Siap. Pak Kris, kalau boleh tahu ini proses dari deli sampai jadi itu seperti apa Pak Kris, diceritain dulu? Prosesnya seperti tahu pada umumnya ya. Jadi dari kedelai mulai dicuci, lalu dibuang kulitnya, digiling. Setelah digiling, nanti dicampur dengan air, lalu direbus. Setelah direbus dengan tingkat kematangan yang sudah ditentukan, baru masuk ke proses pembibitan atau pembumbuan. Nah, setelah dari pembumbuan selesai, baru proses berikutnya pencetakan. Setelah pencetakan, baru itu sudah dinamakan tahu yang sudah siap saji. Oh, oke, siap. Kalau ngomongin menu tahu di sini, saya sempat ngintip di sana tuh banyak, ada berapa macam sih sebenarnya kalau dari tahu yang dihasilkan? Ya, ada beberapa tahu. Di sini ada tahu yang klasik, adalah tahu yang seperti dicetak satu persatu ini. Lalu ada tahu yang sistemnya dipres. Dia satu presan itu dengan ukuran tahu yang lebih gede, baru dipotong-potong menggunakan pisau. Lalu ada lagi tahu muda. Nah, tahu muda di sini adalah tahu hancur sebutnya. Tahu yang belum dicetak, tapi dia sudah punya rasa asin, gurih. Nah, tinggal nanti tahu tersebut bisa dikelola, dijadikan beberapa masakan. Ya, dimasak lagi lebih banyak, misalkan dibuat perkedel, dibuat tahu, dibuat sayuran, telur campur dengan tahu digoreng seperti perkedel bisa. Oh, oke. Jadi memang semua yang dihasilkan tuh bisa diolah gitu ya? Iya, bisa.
Luar biasa sekali. Tadi sempat ngintip juga dalam satu dandang ini kan 100 apa sih hitungannya 150 Ya, itu 150 liter air. Ya, air susu ya. Oh, air sari kedelai. Oke, berarti kalau produksi pagi sampai sore sehari-harinya sampai berapa liter, berapa kilo kedelai juga? Nah, itu tergantung dari karyawan kita yang masuk. Karena satu orang kan sudah mendapat target jatah. Oh, Kalau misalkan nih, misalkan satu orang 10 kilo. Satu hari yang masuk 10 orang, berarti hari itu memproduksi 100 kilo. oh 1 kintal ini ya. Oke. Nah, Wah, luar biasa sekali. Oke. Kalau cerita kita flashback dari yang awal waktu Bapak Ibu itu perkembangannya kan step by step gitu ya, Mbak, ya. Betul. Oke, dari harga berapa ke berapa gitu. Nah, setelah hari ini diterusin sama Pak Kris, ada pembaharuan apa, Pak? Dari pembaruan harga tentunya pasti berubah ya, karena kan harga kedelai itu terikat dengan kurs dolar. Oh iya, Pak. Betul. Oh, baru tahu kalau ini Ya, saya. jadi kedelai yang kita pakai itu kan kedelai impor, bukan kedelai lokal. Ya. Impor dari mana? Nah, dari beberapa negara di Amerika. Oh, oke. Ya, contohnya dari Kolombia, dari Brasil, seperti itu. Karena memang varietas kedelai yang dari sana itu bagus untuk dijadikan minuman sari kedelai ataupun tahu. Oh, oke. Jadi dari setiap dekade itu perubahan harga fluktuatif. Dulu dari satu bungkus 5.000, sekarang sudah dengan harga yang tertera di kasir itu sudah menyesuaikan waktunya. Oh, oke. Siap. Jadi sebenarnya dari sini pun sudah mencoba berbagai macam jenis delay dan ketemulah delay dengan varietas yang bagus itu adalah yang dipakai sekarang ini. Iya, betul. Oke. Siap. Mungkin ada pertanyaan simpel gini, Pak Kris, dari penonton tuh. Apa bedanya delay lokal dan delay impor gitu? Iya, kalau dari sisi tekstur, kedelai lokal itu sudah berbeda dengan kedelai impor. Kedelai lokal itu biasanya berwarna hijau, hijau agak kuning. Tapi kalau kedelai impor dia murni warnanya kuning. Lalu kalau setelah diproses menjadi sari kedelai, kalau untuk rasa sebetulnya lebih enak kedelai lokal. Hanya terkendala saat ini perkembangan kedelai lokal dari pertanian nasional kita masih kurang bisa memenuhi permintaan. Itu kalau cenderung ke dibuat minuman lebih enak kedelai lokal. Oke. Tapi kalau untuk dibuat tahu ada sisi kekurangannya dari kedelai lokal itu, dia lebih banyak menjadi endapan tepung. Jadi kalau bentuknya menjadi endapan tepung, tahu itu kurang bagus, dia akan keras. Oke. Iya, Siap. Oke, siap. Kurang lebih seperti itu juga Lur untuk penjelasan lebih lengkapnya. Nah, ini dari kami di Uduran. Makasih banyak Pak Kris. Sama-sama. Ya, kita izin nanti mendokumentasikan semuanya sampai kita mencoba tahunya. Oke. Terkenal ini dari tahun 1980-an ya. Oke, siap. Makasih Pak Kris. Iya. Ye, sepingin ye. Nah ini dia tahu-tahunya, langsung kita santap aja, nggak usah lama-lama ya Lur. Mari kita nyemil ya. Ini yang biasanya orang tuh langsung pesen ya, penasaran. Aromanya wangi gitu. Lembut, kendul-kendul, dan gurih Lur. Wow, seperti yang udah diceritain Pak Kris tadi ya. Jadi memang ini udah ada asinnya. Gurih itu muncul secara natural dari delay nih Lur. Jadi ketika kamu ngecap, mengunyah gitu ya, itu si delay itu langsung mendominasi gitu. Kita cobain pakai cabenya. Wow.
Enak lur. Salah satu tahu ternak yang aku makan di explore apa kuliner di selama ini ya. Nih, mungkin kamu pengen lihat gitu secara detail dalamnya. Ini lur kayak gini lur. Tuh, luarnya tuh garing ya kan, digoreng. Wah, ini kita cobain pakai kecap ya. Jadi sebenarnya udah disediain. Ini aku pakai yang di sini aja ya. Sorry. Nah, ini disediain wadah-wadah kecil gitu. Ini untuk kok dredeg. Kita cobain cocol ke sini. Enak. Jadi ada flavor tambahan gitu, ada manis-manisnya itu. Ini ya, ini langsung tak cobain di sisi tengahnya. Nih, tuh. Jadi kalau aku lihat ini si kecapnya tuh kental gitu ya lur. Langsung kita coba ini. Enak lur. Wow. Oke. Lanjut ke tahu bakso. Jadi di sini selain tahu goreng yang biasa ini, yang bisa dimakan di sini ada tahu bakso ini dikukus. Kalau yang lain itu kan tahu mentah yang udah jadi ya, tahu kuning, ada macam-macam kalau untuk tahunya. Nah, ini untuk yang khusus dimakan di sini ada 2 macam tahunya. Kita cobain tahu bakso ini ya. Wangi. Mak kerenyes lur. Masih banget. Emang dasarnya si adonan tahunya udah enak, ditambahin sama adonan bakso nih. Nah, nih kamu bayangin ya, adonan bakso itu dia sampai belakang nih. Ini adonannya penuh ya. Dalam satu tahu itu tuh sampai sebelah sini lur. Sampai pojok belakang nih. Ya, jadi kayak luarnya tuh cuma kulit tahu nih gitu. Cobain ya. Cemil. Wow. Nah, terus untuk yang tahu bakso itu selain yang bakso biasa, ada yang versi pedasnya. Jadi ini tahu bakso mercon. Kita coba ya isinya. Wow, nggak nyanget, masih panas, bayangkan. Terus, tuh, di samping-sampingnya ini adalah cabai lur. Bisa kebayangkan mak centelep kayak itu lur. Kita cobain kasih kecap. Mantap lur. Sepertinya yang aku makan tuh banyak ya, kenyang juga makan tahu ya, dan nggak pengen berhenti gitu. Ini luar biasa loh, sembelit lezat, terus kotor-kotor sampai bedos, jos, mantap. Minumnya susu kedelai. Wah, kita serutup sih.
Wah, Cik, ini harus diaduk dulu, jadi gulanya di bawah nih lur. Nah, jadi biar selera masing-masing aja. Kalau kamu pengen yang original nggak pakai gula, kamu bisa serutup di yang sebelah atasnya. Kita serutup lagi ya. Woi, susu kedelai gidel, susu kedelai legi wandel. Mantap. Nah ya lur. Jadi ini experience. Mungkin kamu pernah diceritain temenmu mungkin yang bakso tahu itu naik pas habis digoreng yang pertama tuh enak tenan. Wah, kamu bisa cobain di sini lur. Jadi kita bisa makan tahu gorengnya di sini, bawa oleh-oleh tahunya, sekaligus mengintip proses pembuatannya. Semua terbuka dan bisa kita melihat. Nah, ini untuk menu-menunya sekaligus harganya. Di sini ada banyak sekali, apalagi ada paketan yang kecil, ada yang besar, ya komplit. Malah ada cemilan-cemilan juga lur. Jadi komplit ketika mungkin kamu mau perjalanan kembali ke Jakarta mungkin atau ke daerah kamu masing-masing, kamu nggak jauh dari Bandung kan, kamu bisa mampir ke sini. Untuk mapnya langsung searching aja tahu Om Sin. Ya, aku juga udah naruh linknya di deskripsi. Kamu punya rekomendasi kuliner yang unik, legend seperti ini, atau viral baru aja buka, langsung kita aja di kolom komen. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, masih kulineran bareng channel YouTube Deodoran. Wah, enak ya. Jadi sini tuh dingin terus minum susu kedelai anget. Tahu nih anget.